Selamat datang di perkuliahan sistem berkas. Materi yang akan saya bahas adalah organisasi dalam sistem berkas. Namun sebelum membahas tentang organisasi dalam sistem berkas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, Prodi Manajemen Informatika, mata kuliah sistem berkas, dosen Ibu Herlina. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi sebagai aspek penting terkait bagaimana file diatur dan dikelola dalam sebuah sistem. Yang komprehensif tentang organisasi file akan membantu kita mengoptimalkan penyimpanan, akses, dan keamanan data. Di file selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem berkas, model organisasi file, tujuan organisasi file, struktur folder efisien, manfaat organisasi file, tantangan dan tips praktis. Apa sih itu sistem berkas? Saya akan membahasnya secara terperinci tentang sistem berkas, tujuan organisasi file, model organisasi file. Sistem berkas adalah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola dan mengatur file pada perangkat penyimpanan. Ini memungkinkan data diatur secara hierarkis dalam direktori dan subdirektori. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi penyimpanan, pencarian, pengambilan, dan pengelolaan file secara efisien. Tanpa sistem berkas, data hanya akan menjadi blok informasi yang tidak terorganisasi, sulit ditemukan, dan tidak dapat digunakan. Tujuan organisasi file. Terdapat 3 tujuan organisasi file. 1. Akses cepat dan mudah. Informasi yang Anda butuhkan dalam hitungan detik, bukan menit atau jam. Peningkatan produktivitas, kurangi waktu pencarian maksimal, waktu untuk pekerjaan inti pengambilan keputusan. Ketiga, keamanan dan integritas data. Struktur yang jelas membantu penerapan kontrol akses menjaga data dari kehilangan atau kerusakan. Model organisasi file. Terdapat 4 model organisasi file. Secara berkas mengatur data secara logis, pemilihan model ini sangat penting karena mempengaruhi efisien akses, pembaruan, dan pengelolaan data. Yang ke-1 adalah metode organisasi file. Sekuensial adalah data diatur berurutan, ideal untuk pemrosesan batch. Yang kedua adalah model organisasi file langsung. Akses langsung di lokasi fisik data, cepat untuk catatan individu. Yang ketiga adalah indeks sekuensial. Kombinasi sekuensial dengan indeks untuk pencarian lebih cepat. Dan yang terakhir adalah hierarkis, struktur pohon dengan direktori subdirektori. Itu adalah model organisasi file. Manfaat organisasi file. 1. Mencari lebih cepat, hemat waktu hingga 30%. Yang kedua, keamanan, akses terkontrol per foldernya. Yang ketiga, kolaborasi, sinkronisasi, dan versi jelas. Yang keempat, arsip dan kepatuhan pencatatan backup teratur. Prinsip utama organisasi file terdiri dari 4 prinsip utama. Yang pertama adalah konsistensi penanaman, hierarki jelas dan dangkal, kategori reflan. Keempat, batas dalam folder. Tantangan umum organisasi file terdiri dari 4. Yang pertama adalah duplikasi dan versi usang. Yang kedua adalah penanaman tidak konsisten. Yang ketiga adalah struktur folder rumit. Yang keempat adalah kurangnya disiplin. Tips praktis untuk file yang terorganisasi. 1. Standarisasi penamaan. Rancangan hierarki logis. Gunakan metadata atau tag. Audit dan bersih rutin. Yang terakhir adalah edukasi tim.
Jika video ini bermanfaat untuk sahabat, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.